Selamat malam dan salam berjumpa kembali bersama Lontara edisi 40 di malam hari ini. Ya, dengan materi pemanfaatan aplikasi Kaisala membangun mobile learning. Ya, baik Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami di Pikun malam ini. Ya, tentunya pemanfaatan aplikasi Kaisala membangun mobile learning itu yang sebentar akan dibawakan oleh Bapak presenter kita, Arpiansa, yang bertugas di UPT SMPN 3 Lamuru, Kabupaten Bone. Dan saya sendiri yang bertugas sebagai host, Samsia dari SMK Muhammadiyah Sengkang. Ya, adapun manfaat yang sudah adapun manfaat Kaisala yang sudah ditampilkan di narasi, yaitu memanfaatkan smartphone sebagai media pembelajaran daring, membuat materi dan ulangan harian online dengan fitur training dan quiz. Ya. Yang ketiga, memantau posisi siswa saat mengikuti pelajaran daring dengan menggunakan fitur request attendance. Yang keempat, menggunakan quick poll untuk pengambilan keputusan. Nah, tentu kita masih penasaran ya. Ya, khususnya saya sendiri masih penasaran dengan pemanfaatan aplikasi Kaisala. Ya, nanti akan dibahas tuntas oleh Bapak Arpriansa. Dan tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui cara main kita di Vicon. Ya, nanti ada sesi berikutnya, itu ada sesi pertanyaan setelah pemaparan materi. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah menunjukkan pukul 20:07. Untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan saja kepada Bapak Arpriansa SPD untuk memandu acara selanjutnya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Keren semuanya ya. Saya sangat senang sekali bisa bergabung di sini ya, di Lontara edisi 40 pada malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arpiansa dari UPT SMPN 3 Lamuru ya, Kabupaten Bone. Bapak Ibu, Kabupaten Bone di Sulsel ya. Ya, jadi hari ini saya mau sharing nih atau berbagi pengalaman ya selama menggunakan aplikasi Kaisala. Jadi konsepnya saya di sini bukan mengajari Bapak Ibu ya. Jadi tapi di sini kita akan sharing cara menggunakan Kaisala atau memanfaatkan aplikasi Kaisala untuk mobile learning. Jadi saya yakin Bapak Ibu mungkin yang hadir di room ini mungkin sudah ada yang menggunakan aplikasi Kaisala ya Bapak Ibu. Ya, jadi malam ini saya akan coba mendemokan ya, baik dari smartphone maupun dari layar laptop saya ya Bapak Ibu. Oke, baik saya coba, mohon maaf saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Baik, terlihat ya? Iya Pak. Oke, baik. Ya, jadi Microsoft Kaisala ini Bapak Ibu ya, itu adalah salah satu aplikasi ya, aplikasi chat atau pesan instan ya, yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Jadi Kaisala sendiri itu Bapak Ibu dirilis pertama kali pada bulan November ya, itu tahun 2017 di India, itu pertama kali. Nah, kemudian untuk penamaannya sendiri Bapak Ibu,
Jadi Kaizala itu diambil dari kata bahasa Marathi ya, atau dalam bahasa istilahnya kaya zale yang berarti ada apa. Sama ini mirip ya maknanya dengan aplikasi toko sebelah ya. Jadi ada apa. Kemudian fitur-fitur di Microsoft Kaizala Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada aplikasi chat ya, pesan singkat ya, yang sederhana dan aman ya pastinya. Kenapa saya bilang aman Bapak Ibu? Karena Microsoft standarnya itu tinggi sekali untuk keamanan ya. Ya, kemudian yang kedua itu Bapak Ibu jangan khawatir ya. Untuk aplikasi Kaizala sendiri itu dapat menyisipkan gambar ya, dokumen, video dan lain-lain ya Bapak Ibu. Kemudian tak kalah penting ya yang ketiga itu bisa voice ya, kemudian juga ada video call-nya ya atau vid call Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang terpenting Bapak Ibu. Yang keempat itu ada action ya. Ya, jadi action ini bisa kita gunakan untuk sistem pembelajaran atau mobile learning-nya nanti ya. Di sini ada announcement, mungkin Bapak Ibu nanti akan memberikan pengumuman ke anak-anak ya. Nah, anak-anak silakan kerjakan tugas halaman sekian, mungkin halaman sekian, atau mungkin Bapak Ibu sudah membuat soal ya dalam bentuk link, bisa dilampirkan di announcement-nya. Kemudian di situ juga ada Bapak Ibu let's meet ya. Jadi Bapak Ibu bisa atur schedule pertemuan ya, berupa kalender ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada quick poll ya. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin membuat jejak pendapat ya untuk pengambilan keputusan ya, bisa menggunakan quick poll ya. Kemudian selanjutnya di action Bapak Ibu di situ juga ada survei. Nah, Bapak Ibu misalkan ingin membuat survei ya di sekolah ya atau di kelas ya, itu Bapak Ibu bisa menggunakan survei. Kemudian ini yang paling menarik ya, ada attendance. Jadi Ibu bisa memantau kehadiran anak-anak ya di sekolah, baik itu misalkan sekarang dalam masa pandemi ya, Bapak Ibu misalkan di rumah, kemudian juga peserta didik masing-masing di rumah, Bapak Ibu bisa pantau menggunakan attendance list ya, atau istilahnya absensi ya Bapak Ibu, absensi online-nya. Nanti Bapak Ibu bisa coba di Microsoft Kaizala. Kemudian juga ada quiz. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buat quiz ya, quiz multiple choice ya, itu di Kaizala. Nah, kemudian juga ada job, ada Tetris turnamen, mungkin peserta didik atau anak-anak lagi ingin coba mengasah ya keterampilan dengan bermain game ya, bisa. Itu ada juga di Microsoft Kaizala ya, di sela-sela pembelajaran misalkan biar tidak tegang ya. Oke, lanjut. Ya, di sini Bapak Ibu Kaizala Action ya Bapak Ibu, di situ tadi sudah saya jelaskan di awal ya, ada announcement, ini ikon-ikonnya Bapak Ibu, kemudian ada job, kemudian ada let's meet ya, ada quick poll ya Bapak Ibu, kemudian juga ada survei, kemudian ada attendance, kemudian ada quiz. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Nah, ini Bapak Ibu langkah awal ya, sebelum Bapak Ibu menggunakan aplikasi Kaizala ya di smartphone-nya, itu langkah awal adalah unduh Kaizala di Google Play Store atau App Store Bapak Ibu, bagi yang menggunakan sistem operasi iOS ya Bapak Ibu dari Apple. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa klik mulai atau install ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk menginputkan nama ya. Pada saat Bapak Ibu sudah selesai menginstal, kemudian menjalankan aplikasinya, di situ nanti Bapak Ibu diminta untuk menginputkan nama, kemudian nomor handphone yang digunakan ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa ketik atau ketuk selanjutnya ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, nanti di situ ada juga ya, perbolehkan Kaizala untuk memverifikasi nomor telepon terlebih dahulu ya. Biasanya seperti itu. Jadi di awal, misalkan Bapak Ibu pertama kali menggunakan aplikasi Kaizala, itu diminta untuk verifikasi nomor handphone. Nah, ini demi keamanan.
Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, nah di situ jika sudah siap ya, nanti Bapak Ibu bisa atur profil ya, kemudian mulai menggunakan lah ya. Oke, selanjutnya. Ya. Ya, di sini Bapak Ibu, ini tampil ya. Nanti saya coba demokan Bapak Ibu. Ya. Jadi ini Kaizala Web Bapak Ibu. Bisa nanti dicoba ya untuk Kaizala Webnya. Kemudian ini ya. Pak, bisa jangan terlalu cepat, Pak. Oh ya. Terlalu ya, cepat. Bu, ya? Terlalu maksudnya ini lambat sampai gambarnya Bu ya. Share screen-nya ya. Penjelasannya terlalu cepat, Pak. Nah, nanti saya demo Ibu. Ini untuk pembuka saja. Iya, ini untuk pembuka saja. Iya. Oh iya, dilanjut Pak. Saya lanjut ya, oke. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ini sengaja saya percepat karena ini hanya pengenalan awal ya. Kemudian di situ ada tampilan untuk Bapak Ibu nanti pairing ya, maksudnya mengkolaborasikan dengan atau memasangkan ya dengan smartphone kemudian ke laptop atau komputer Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini, diminta untuk pilih negara ya, kemudian nomor handphone tadi yang Bapak Ibu sudah install aplikasi Kaizala ya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik continue. Ya, selanjutnya. Ya, jadi pairing kode seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu kurang lebih ya. Kemudian ini tampilannya untuk di di smartphone ya Bapak Ibu. Kemudian ini tampilan untuk di laptop ya. Jadi nanti tampil kodenya untuk di smartphone, Bapak Ibu bisa input di tampilan Kaizala Webnya. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa klik centang ya, centang I have read. Kemudian Bapak Ibu klik verify and sign in ya. Kemudian lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini ya kurang lebih nanti. Jadi ini tampilan Kaizala Web ya Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu bisa coba buat nanti grup atau kelas ya, kelas online ya Bapak Ibu bisa untuk pembelajaran jarak jauh, bisa nanti Bapak Ibu coba buat ya. Kemudian selanjutnya ini, jadi Bapak Ibu misalkan nanti setelah membuat grup ya atau kelas, Bapak Ibu ingin mengundang siswa masuk ke dalam grup tersebut. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan fitur menambahkan siswa ya ke dalam grup atau kelas. Itu ada namanya add partisipan ya. Nah, ini Bapak Ibu terlebih dahulu biasanya jika Bapak Ibu sudah memiliki nomor handphone peserta didik atau anak peserta didik ya. Tapi bagaimana misalkan Bapak Ibu belum memiliki nomor handphone ya peserta didik atau anak-anak peserta didik, jadi Bapak Ibu bisa klik invite nanti pilihannya ya. Di situ nanti pilihannya ada 3. Nah, jadi Bapak Ibu bisa share kodenya ya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa menggunakan QR code ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu bisa menggunakan link. Nah, linknya ini Bapak Ibu bisa share menggunakan aplikasi chat semacam WhatsApp gitu ya, kemudian juga mungkin Telegram ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa share juga di Facebook, email dan lain-lainnya. Bapak Ibu bisa cek di titik 3 nanti ya. Nah, saya kembali sedikit Bapak Ibu. Kemudian yang pilihan ketiga itu ada add people nearby. Biasanya jika di sekitar Bapak Ibu itu ada yang menggunakan ya atau sudah menginstal Kaizala ya di handphonenya, smartphone-nya, kemudian sudah aktif ya, itu biasanya nanti pada saat Bapak Ibu klik ini, itu akan tampil. Oh, ini misalkan peserta didik di kelas atau di sekitar Bapak Ibu itu sudah ada yang menggunakan Kaizala, akan tampil. Begitu Bapak Ibu klik add people nearby. Ya. Baik, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu tadi di awal ya action. Nah, ini ada fitur-fiturnya yang keren ya. Di Kaizala, Bapak Ibu nanti bisa coba salah satunya yang juga saya demokan ya nanti Bapak Ibu. Nah, di sini banyak sekali ya. Ini tampilannya Bapak Ibu, nanti juga bisa Bapak Ibu coba ya. Lanjut. Oke, baik. Saatnya kita coba ya Bapak Ibu
Ya, jadi intinya Bapak Ibu misalkan di rumah ya sambil rebahan gitu ingin memberikan tugas ke peserta didik itu boleh. Silakan dicoba menggunakan Kaizala. Baik, Bapak Ibu, saya coba akan mendemokan ya. Yang pertama saya akan coba pairing terlebih dahulu ya. Cara pairing atau boleh saya coba dari awal, langkah awalnya menginstal ya, Bapak Ibu coba. Ya, apakah sudah tampil? Tampil, Pak. Oke, baik. Ya, jadi ini saya coba demokan menggunakan ya Bapak Ibu, karena memang kebanyakan untuk penggunaan Kaizala itu di smartphone. Nah, jadi lebih praktis. Kemudian Bapak Ibu coba buka terlebih dahulu aplikasi Play Store-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi silakan Bapak Ibu bisa coba ya. Sambil saya demokan, Bapak Ibu praktekkan juga boleh. Atau Bapak Ibu ingin menyimak terlebih dahulu juga boleh. Ya. Jadi langkah awal Bapak Ibu silakan aktifkan internetnya terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu coba klik Play Store. Ya. Ya, tampilan ini Bapak Ibu. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa ketikkan ya Microsoft Kaizala atau Kaizala bisa Bapak Ibu. Ya, Microsoft Kaizala. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa tekan search atau cari. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini ya. Ini karena saya sudah menginstal Kaizala, di sini juga perlu update ya. Jadi saya coba update Bapak Ibu ya. Klik update atau mungkin Bapak Ibu yang belum pernah menginstal silakan install terlebih dahulu. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk pengguna Android silakan menggunakan Play Store, kemudian yang menggunakan iOS ya, silakan menggunakan App Store untuk Microsoft Kaizala. Ya. Nanti misalkan Bapak Ibu bertanya kenapa ukurannya besar sekali ya, memang untuk Microsoft Kaizala itu di awal ukurannya besar sekali ya Bapak Ibu, tapi jangan khawatir. Setelah Bapak Ibu install di smartphone-nya itu tidak akan memberatkan ya, karena penyimpanannya otomatis di cloud Bapak Ibu. Beda dengan aplikasi toko belah. Kita coba buka, oke? Ya. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu akan bertanya kenapa tampilannya sudah banyak grup ya. Nah, nanti Bapak Ibu biasanya jika pertama kali di situ akan melihat Mi saja ya. Belum ada foto biasanya ya Bapak Ibu. Kemudian hanya tulisan Mi atau saya ya. Kemudian namanya Bapak Ibu. Kemudian di bawah ini untuk pertama kali biasanya kosong ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa coba Bapak Ibu buat grup ya. Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu bisa klik titik 3 ya. Titik 3 di pojok kanan ya, atas. Kemudian Bapak Ibu coba klik setting terlebih dahulu ya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu cek setting terlebih dahulu sebelum membuat grup ya. Nah, di sini ada juga tampilannya Bapak Ibu bahasa. Nah, misalkan Bapak Ibu kesulitan menggunakan bahasa Inggris, bisa merubah terlebih dahulu bahasanya. Di sini Bapak Ibu coba klik app language ya. Di sini Bapak Ibu bisa ganti bahasanya ke Indonesia. Nah, saya coba ganti bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu kembali. Ya. Oke. Nah, setelah selesai Bapak Ibu kita coba buat grup tadi ya. Nah, ini untuk tampilan awal, kemudian profile ya Bapak Ibu. Kemudian di situ ada Bapak Ibu bisa lihat di bawah ya. Oke. Nah, di situ ada pilihan Bapak Ibu grup baru, kemudian grup publik baru. Nah, kemudian juga ada grup siaran baru. Nah, ini pilihannya silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. Di sini saya akan coba buat grup baru saja Bapak Ibu. Nah, saya klik.
grup baru. Oke. Nah, untuk penamaannya Bapak Ibu silakan disesuaikan. Di sini akan coba buat kelas 8 ya Bapak Ibu. Ya, kelas 8. Kemudian ya, informatika. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa tambahkan terlebih dahulu untuk ikon atau gambar dari grupnya ya. Bisa Bapak Ibu klik ya ikon ini. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa ambil foto baru atau pilih dari galeri. Nah, saya pilih dari galeri saja. Oke, saya atau yang ini ya Bapak Ibu. Oke, saya klik selesai. Oke, nah ini sudah sampai ya Bapak Ibu. Untuk ikon gambarnya kelas 8 ya informatika, ini contoh. Kemudian saya klik panah ini untuk selanjutnya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu sudah punya kontak peserta didik ya atau anak peserta didik, bisa Bapak Ibu klik. Nah, tapi jika Bapak Ibu belum memilikinya, langsung lanjut saja. Ya, seperti ini tampilannya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu klik centangnya. Jadi sudah selesai Bapak Ibu membuat grup ya atau kelas. Di sini saya membuat kelas 8 informatika. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik di luar saja ya, tampilan seperti ini. Kemudian mana cara untuk mengundang peserta didik ke dalam kelas atau grup ya. Bapak Ibu ini ya, saya ulangi. Bapak Ibu bisa klik tulisan kelas 8 informatika di atas ya. Ini saya coba ya, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu klik, nah tampil seperti ini ya. Di sini ada tambahkan peserta, kemudian ada undang orang dan tambahkan orang di sekitar. Tadi Nerbi ya, karena saya sudah rubah bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu juga saya akan sedikit menginfokan Bapak Ibu ya untuk perbedaan di smartphone kemudian dengan Gazala versi web. Nah, oke, saya coba pairing dulu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk membuka web ya atau link Gazala di web? Nah, Bapak Ibu bisa ketikkan langsung. Di sini saya contoh buka tab baru ya Bapak Ibu. Oke, saya ketikkan Gazala saja ya. Kemudian Bapak Ibu bisa enter ya. Nah, ini biasanya di urutan teratas ya. Bapak Ibu bisa klik Gazala web. Oke, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Silakan inputkan nomor handphone ya, nomor handphone yang sudah terinstall Gazala tentunya. Oke, kemudian ini pastikan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu pilihannya. Kemudian nomor handphone yang sudah terinstall Gazala. Jangan lupa klik continue. Nah, di situ akan diminta pairing code Bapak Ibu. Nah, di mana lihat pairing code-nya ini? Ya, Bapak Ibu bisa lihat pairing code-nya itu di smartphone. Ya, nah ini pastikan tadi sekali lagi pastikan nomor handphone yang diinput itu sudah terinstall aplikasi Gazala ya Bapak Ibu. Nah, ini pairing code-nya yang saya maksud ya. Kemudian Bapak Ibu bisa inputkan di sini ya. Pairing code-nya di sini 7299 ya. Saya coba input. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu centang di sini. Kemudian kita coba verifikasi dan sign in. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini untuk tampilan di Gazala web. Ini untuk yang di smartphone. Saya coba. Nah, ini. Oke. Jadi tampilannya ini untuk Gazala web, ini untuk smartphone. Ini saya pindah. Ya.
Jadi saya klik kelasnya tadi yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Nah, ini saya klik kelasnya. Nah, di sini bedanya apa tadi Bapak Ibu? Di sini hanya ada tambahkan peserta. Ya. Sedangkan di smartphone itu pilihannya ada banyak. Nah, ini ada tambahkan peserta, kemudian ada undang orang, kemudian ada tambahkan orang di sekitar ya. Di Kaizala Web tidak ada. Jadi Kaizala akan powerful jika Bapak Ibu menggunakan smartphone. Nah, itu. Karena di Kaizala Web itu masih terbatas ya Bapak Ibu, hanya ada tambahkan peserta saja. Sedangkan di smartphone itu ada tambahkan peserta, kemudian ada undang orang, kemudian ada tambahkan orang di sekitar. Nah, di sini saya akan mendemokan cara undang orang melalui smartphone. Ini saya minimize terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan klik undang orang. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama itu tautan atau link ya. Nah, ini linknya Bapak Ibu bisa di copy, kemudian Bapak Ibu bisa share ya untuk mengundang peserta didik ya ke dalam kelas atau grup Bapak Ibu. Atau yang kedua Bapak Ibu bisa menggunakan QR code atau kode QR ya. Nah, ini biasanya kalau di sekolah tatap muka bisa Bapak Ibu gunakan ini ya. Tapi kalau untuk pada saat-saat pandemi seperti ini Bapak Ibu bisa gunakan kode atau bisa gunakan tautan ya, link ya, atau kode. Nah, ini kodenya Bapak Ibu bisa di-share. Ya, bisa menggunakan aplikasi chat lainnya. Ini yang tertera di sini ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa klik titik 3 ya. Di situ ada banyak macam pilihannya ya. Baik melalui ShareMe ya, kalau misalkan smartphone-nya Xiaomi. Kemudian juga di situ ada bisa salin ke dokumen ya, ke folder. Kemudian juga ada web browse ya. Nah, kemudian juga bisa melalui Teams ya atau email. Nah, silakan Bapak Ibu disesuaikan saja. Nah, ini untuk undang orang ya Bapak Ibu, sudah. Oke. Kemudian di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu aktifkan grup publik, maka siapa saja yang sudah menggunakan Kaizala itu bisa menemukan grup Bapak Ibu. Nah, begitu di klik kolom pencarian grup, itu biasanya nanti Bapak Ibu grupnya akan tampil. Jadi siapapun yang sudah menggunakan aplikasi Kaizala pada saat Bapak Ibu setting grup atau kelasnya itu grup publik, maka bisa dilihat oleh siapapun ya. Oke, Bapak Ibu sudah ya. Di sini saya coba kelasnya sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk Kaizala ini, misalkan Bapak Ibu menemukan ya peserta didik yang terlambat masuk atau bergabung ya. Bergabung di dalam kelas. Misalkan biasanya kalau di aplikasi yang toko sebelah itu, jika ada peserta didik yang terlambat masuk, maka akan ketinggalan materi atau postingan di grup atau kelas ya Bapak Ibu. Nah, kalau di Kaizala Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi misalkan ada peserta didik yang tertinggal ya, atau terlambat masuk ke dalam kelas, itu nanti semua postingan atau materi yang sudah dipost di awal itu akan tetap bisa terbaca oleh peserta didik yang terlambat tadi. Ya, nah, jangan khawatir. Jadi misalkan grupnya itu dibuat tanggal 30, kemudian ada peserta didik yang baru bergabung tanggal 31. Nah, jadi materi atau pos-pos yang sudah di-share di grup atau kelas pada saat pembuatan grup tersebut atau pada tanggal 30 itu tetap bisa terbaca oleh peserta didik yang baru bergabung tanggal 31. Nah, ya Bapak Ibu jangan khawatir. Itulah kelebihannya dari Kaizala. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, saya akan coba ya, di kelas tadi, saya akan coba Bapak Ibu membuat request kehadiran ya. Ya, bagaimana caranya? Bapak Ibu pada tampilan grup kelasnya ini, di bawah sini Bapak Ibu bisa menemukan icon ya. Di situ ada icon paper. Nah, ini. Pada saat Bapak Ibu klik,
Nah, dia akan tampil action. Nah, ini actionnya di situ Bapak Ibu ada pengumuman ya, kemudian ada last meet, kemudian ada quick poll ya, dan lain sebagainya sampai ini. Kemudian misalkan di sini Bapak Ibu sudah melihat tidak ada misalkan minta kehadiran ya. Contoh saya coba hilangkan terlebih dahulu minta kehadirannya ya. Nah, misalkan Bapak Ibu cari minta kehadiran. Di sini minta kehadiran tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa klik tambah atau add kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini saya coba bahasa Indonesia saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jika yang baru bergabung atau baru menginstal aplikasi Kaizalanya, jangan lupa untuk merubah bahasa itu di titik 3 ya, sebelum membuat kelas. Terlebih dahulu Bapak Ibu silakan ganti bahasanya. Klik titik 3, kemudian Bapak Ibu ke pengaturan, kemudian bahasa aplikasi ya. Di sini Bapak Ibu pastikan pilih yang Indonesia terlebih dahulu ya. Kemudian Ibu bisa kembali ya dan buat kelas. Nah, selanjutnya saya akan coba buat request kehadiran ya Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu sudah melihat di actionnya itu tidak ada, Bapak Ibu bisa klik tambah atau add ya, tambah. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa scroll ya, nah, scroll cari minta kehadiran. Nah ini, silakan Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu tambahkan ya, tambahkan terlebih dahulu ya. Bapak Ibu bisa kembali. Nah, di sini sudah akan tampil minta kehadiran ya Bapak Ibu. Nah ini, jadi silakan Bapak Ibu klik minta kehadiran. Ya, di sini, di situ ditampilkan minta kehadiran sampai tanggal Senin 31 Agustus. Misalkan Bapak Ibu, ini akan merubah untuk besok ya, tanggal 1 September 2020. Kemudian Bapak Ibu bisa setel. Untuk waktunya biasanya Bapak Ibu bisa atur sampai jam 4 sore. Boleh. 4.00 ya. Kemudian Bapak Ibu bisa setel ya, seperti itu ya. Ini. Jadi silakan Bapak Ibu atur, disesuaikan saja ya untuk minta kehadirannya. Kemudian di sini lebih baik Bapak Ibu jika aktifkan respon dengan foto. Jadi nanti peserta didik atau siswanya itu selfie menggunakan HP-nya masing-masing ya. Jadi untuk melihat apakah peserta didiknya memang betul-betul menggunakan seragam ya, walaupun di rumah ya, betul-betul aktif mengikuti pembelajaran jarak jauh, misalkan di rumah. Silakan Bapak Ibu aktifkan centangnya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik kirim permintaan. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti di tampilan untuk peserta didik atau siswa seperti ini. Nanti peserta didik silakan diminta untuk klik saja tandai kehadiran. Ya, klik tandai kehadiran. Nah, nanti di situ pastikan Bapak Ibu ya, sebelum peserta didiknya klik tandai kehadiran, alangkah baiknya diminta untuk mengaktifkan GPS. Nah, karena nanti selain kehadiran dengan selfie juga akan ditampilkan dengan titik koordinat. Apakah betul memang peserta ini sedang di rumah atau di mana ya, sambil misalkan mengunjungi neneknya, ya, rumah neneknya, kemudian mengerjakan tugas, oh iya, itu akan terlihat dari titik koordinat, kemudian selfie dari peserta didiknya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya coba klik tandai kehadiran ya. Nah, di sini dia akan minta lokasi itu, Bapak Ibu. Jadi pastikan sebelum share, Bapak Ibu bisa sampaikan ke peserta didiknya ya, untuk mengaktifkan GPS-nya. Yang pastinya yang pertama adalah internetnya aktif ya. Kemudian GPS, kemudian di grup cukup klik tandai kehadiran saja. Nah, klik tandai kehadiran, kemudian nanti akan dia menyesuaikan dengan titik koordinatnya ya. Biasanya jika GPS-nya aktif itu akan sesuai dengan titik koordinat. Kemudian bisa juga di bawah sini nanti disampaikan bagikan lokasi saat ini ya. Nah, saya coba Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini foto untuk menandai kehadiran. Nah, ini langkah 1 dari 2 ya. Nanti peserta didiknya itu atau siswa klik atau ketuk kamera.
Di sini saya coba ya Bapak Ibu ketuk ya. Ya, tampilannya seperti itu. Saya coba ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti peserta didiknya itu akan mengklik selesai. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ya. Bisa dilanjut ke langkah 2, masukkan teks di sini. Misalkan di situ bisa diketikkan hadir saja, boleh. Hadir misalkan pembelajaran jarak jauh informatika. Ini contoh Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian nanti peserta didik juga bisa klik berikutnya. Nah, kemudian sebelum mengirim, peserta didik akan melihat ringkasan ya. Di sini ada ringkasan kehadiran ya. Di situ ada attendance card-nya ya. Di sini ada alamatnya. Oh, alamatnya sudah betul atau belum ini ya. Kemudian di sini juga ada foto selfie. Pastikan foto selfie masing-masing peserta didik ya, biar lebih gampang Bapak Ibu untuk memonitoringnya ya. Kemudian catatannya juga di bawah ya Bapak Ibu. Nah, ini opsional saja sebenarnya. Bisa juga misalkan nanti peserta didiknya cukup mengetik hadir ya, boleh. Terakhir klik kirim. Nah, seperti itu. Di sini nanti Bapak Ibu akan tampil tanggapan 1 ya. Jadi berapa peserta didik yang sudah menanggapi itu akan terlihat di sini. Nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian sini ya Bapak Ibu, bukan di bagian ini. Jadi untuk melihatnya Bapak Ibu bisa klik di bagian sini ya. Nah, di sini akan terlihat siapa yang menanggapi Bapak Ibu ya. Di situ ada 1 orang ya. Kemudian di situ ada juga tampilannya bagikan laporan kehadiran. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat atau klik linknya ya, kemudian copy, kemudian Bapak Ibu bisa buka melalui web browser ya, ini atau share linknya boleh. Nah, di situ juga ada ingatkan orang-orang untuk menanggapi. Nah, bisa. Jadi kembali diingatkan untuk peserta didiknya untuk mengisi kehadirannya. Nah, itu untuk minta kehadiran ya Bapak Ibu. Ya, cukup menarik ya Bapak Ibu menggunakan Kaizala ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan permintaan kehadiran ya, minta kehadiran untuk absensinya ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini misalkan Bapak Ibu ingin memberikan ini ya materi, kemudian setelah materi ada kuis ya. Nah Bapak Ibu bisa menggunakan pelatihan. Nah, pilihannya sini. Pelatihan. Misalkan Bapak Ibu tidak menemukan training ya atau pelatihan, Bapak Ibu sama langkah-langkahnya seperti tadi. Misalkan tidak tampil di bagian sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu sudah geser, tidak menemukan pelatihan atau training, silakan Bapak Ibu tadi langkah-langkahnya klik tambah ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mencari pelatihan atau training. Nah, ini dia. Nah, kemudian Bapak Ibu klik ya. Bapak Ibu bisa tambahkan terlebih dahulu. Kemudian kita coba pelatihan. Ya, ini dia. Oke. Nah, ini untuk pelatihan Bapak Ibu bisa ketikkan judul terlebih dahulu. Nah, di sini saya contoh saja ya, misalkan pertanyaan. Misalkan materi ya. Materi dan kuis. Contoh. Kemudian untuk seksinya opsional ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu tambahkan ya. Ini contoh saja. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan foto. Ya, misalkan di sini saya coba tambahkan fotonya ini ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Jadi tinggal klik saja di bagian sini ya untuk menambahkan foto. Nah, misalkan saya ambil ini ya Bapak Ibu. Selesai ya. Kemudian setelah pemberian judul, kemudian deskripsi, kemudian gambar sampul, Bapak Ibu bisa klik berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu misalkan ingin menambahkan konten ya. Silahkan Bapak Ibu tambahnya terlebih dahulu ya. Misalkan di sini kontennya saya teks ya. Misalkan di sini contoh saja Bapak Ibu ya. Misalkan di sini.
Oke, nah ini contoh. Nah, di sini Bapak Ibu bisa jabarkan ya untuk materinya ya berupa teks. Saya klik sudah selesai. Kemudian misalkan Bapak Ibu ingin tambahkan lagi ya kontennya berupa video. Saya tambah konten Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih video ya. Oke. Nah, di sini saya misalkan pilih videonya yang ini ya. Durasinya itu 2 menit, 2 detik. Kemudian saya coba klik langsung saja. Pilih yang rendah ya untuk menghemat kuota Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sesuaikan saja. Ya. Ya. Jadi sambil menunggu Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nanti bisa manfaatkan ya. Kaizala itu untuk absensi online-nya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa membuat atau memposting materi ya. Kemudian disertai dengan kuis. Atau misalkan nanti juga Bapak Ibu ingin membuat kuis saja atau ulangan harian saja tanpa disertai materi atau konten, boleh. Nah, ini saya akan demokan dulu cara Bapak Ibu share ya konten disertai dengan kuisnya. Oke, baik. Ya, di sini Bapak Ibu bisa tuliskan konten ini tentang apa ya. Nah, di sini bisa misalkan Bapak Ibu. Oke. Nah, di situ sudah ada teks ya dengan video Bapak Ibu. Nah, kemudian misalkan untuk kontennya cukup, Bapak Ibu bisa tambahkan pertanyaan ya. Sudah Bapak Ibu jabarkan materinya ya berupa konten, teks, kemudian juga berupa video. Kemudian misalkan Bapak Ibu ingin tambahkan pertanyaan, boleh. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya ulangi, klik kembali ya. Oke. Jadi setelah Bapak Ibu tambahkan konten ya, tadi ada berupa teks, kemudian juga ada video, silakan Bapak Ibu tambahkan kuisnya. Di sini saya akan contohkan ya. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian opsinya ya. Kemudian ini ada dua, hanya ada dua ya. Bapak Ibu bisa tambahkan lebih banyak opsi. Nah, kemudian tambah lagi. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan form ya. Biasanya kalau di form ya Bapak Ibu pertanyaannya bisa melampirkan gambar. Nah, kalau di Kaizala ini Bapak Ibu itu di optionnya bisa Bapak Ibu tambahkan gambar. Nah, itu bedanya. Jadi jika misalkan Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Microsoft Form itu hanya di pertanyaannya saja yang bisa melampirkan gambar ya. Kemudian di opsionalnya ada pilihan jawabannya itu tidak bisa melampirkan gambar. Nah, kalau di Kaizala ini Bapak Ibu bisa. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan saja ya. Bapak Ibu bisa coba. Nah, di sini saya contohkan pertanyaannya. Pertanyaan 1, kemudian jawaban A, B, C, D. Kemudian Bapak Ibu bisa klik selesai ya untuk soal pertama. Saya klik selesai. Kemudian di sini ada pilihan jawaban. Misalkan jawaban yang benar yang mana? Misalkan jawaban yang benar jawaban B. Bapak Ibu jangan lupa klik jawaban B ya. Kemudian klik kirim. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan ya Bapak Ibu untuk kuisnya ya. Kemudian misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan kembali boleh. Ya, disesuaikan misalkan sampai 10 ya atau 5 saja boleh. Tambah pertanyaan. Kemudian di sini misalkan Bapak Ibu ingin input gambar terlebih dahulu boleh. Ya, misalkan seperti ini. Nah, ini contoh. Dan singkat ya Bapak Ibu. Kemudian opsi pertamanya misalkan Bapak Ibu ya, contoh. Kemudian yang kedua, opsi kedua ya Bapak Ibu bisa misalkan tambah lagi. Yang terakhir
di sini misalkan Bapak Ibu, saya contohkan, ya, di sini saya contohkan menggunakan fitur ini ya, izinkan memilih lebih dari satu jawaban ya. Saya coba centang ya, kemudian selesai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih 2. Ya, jadi lebih dari 1. Jadi misalkan Bapak Ibu aktifkan, izinkan memilih lebih dari 1 jawaban ya. Itu silakan Bapak Ibu centang ini terlebih dahulu, kemudian kunci jawabannya ya, ini. Jadi di sini adanya telah di type ya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik kirim. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Misalkan ini sudah selesai ya. Ini contohnya misalkan untuk posting materi dan kuisnya untuk hari ini itu sudah selesai, misalkan Bapak Ibu sudah buat. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini pada latihan kadaluarsa Senin tanggal 7 ya, ini. Di sini Bapak Ibu bisa atur kembali untuk tanggal waktunya. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan ya. Oke. Nah, di sini Senin 31 Agustus ya. Jam 20.51 saya rubah tanggal 1 September 2020 jam 16.00 ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian hasil dapat dilihat semua orang. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa tentukan apakah bisa dilihat semua orang. Maksudnya semua orang itu baik Bapak Ibu dan peserta didiknya atau hanya Bapak Ibu saja. Ya, pilihannya misalkan di sini Bapak Ibu milih hanya saya, hanya Bapak Ibu yang bisa melihat hasilnya. Kemudian misalkan Bapak Ibu pilihannya di situ semua orang, berarti nanti peserta didik sudah bisa melihat langsung hasilnya ya. Itu. Kemudian di situ juga ada Bapak Ibu izinkan beberapa percobaan. Nah, ini di sini ada izinkan beberapa percobaan ya. Jadi mengizinkan penerima tugas untuk mengambil pelatihan berapa kali. Nah, misalkan ada peserta didik mengerjakan pertama ini nilainya kurang memuaskan, kemudian mau coba lagi. Nah, ini misalkan Bapak Ibu aktifkan ya centangnya, itu dia bisa mengerjakan lebih dari 1 kali. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ingin melihat pemahaman siswa peserta didik ya dari materi yang disampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa coba yang 1 kali saja ya. Jadi hilangkan centangnya. Kemudian terakhir Bapak Ibu tampilkan jawaban yang benar di setiap pertanyaan. Nah, ini jadi Bapak Ibu juga bisa aktifkan. Tapi kalau misalkan nanti berbeda rombel, misalkan Bapak Ibu pelajarannya berbeda di rumah ya, dari rumah, itu juga berdasarkan rombel, nanti Bapak Ibu bisa nonaktifkan saja. Nanti Bapak Ibu bisa copy konten dan kuisnya, kemudian pastekan di grup atau kelas yang lain. Nah, ini silakan. Tapi Bapak Ibu silakan saja. Di sini aktifkan dan tidak. Ya, tampilkan jawaban yang benar di setiap pertanyaan. Kecuali misalkan Bapak Ibu ingin membuat konten dan kuis yang lain ya, yang berbeda, boleh Bapak Ibu silakan centang. Setelah selesai di sini Bapak Ibu, kemudian bisa klik kirim. Sudah ada materi dan kuis ya. Untuk misalkan matematika Bapak. Di sini berakhir dalam 19 jam ya. Jelas nanti peserta didik kemudian siswa ya di dalam kelas ini, kelas daringnya itu bisa melihat, oh ini waktunya tinggal 19 jam lagi ya untuk pengerjaan kuisnya ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Misalkan sudah ada yang mengerjakan, itu akan tampil di sini Bapak Ibu ya. Nah, untuk melihat hasilnya sama dengan fitur minta kajian tadi Bapak Ibu ya. Klik di bagian sini Bapak Ibu, jangan di bagian yang warna biru ini ya. Sama yang di bawah ya. Cukup Bapak Ibu klik di bagian sini ya untuk melihat siapakah yang sudah mengerjakan ya. Nah, untuk bagi hasilnya di sini Bapak Ibu bisa download tautannya ya, untuk mendapatkan tautan, untuk mendownload hasilnya atau rekapannya ya berupa Excel, biasanya dalam format. Nanti silakan Bapak Ibu konversi saja dalam bentuk apa yang diinginkan ya di sini. Ya.
Jadi misalkan di sini jika belum ada hasil biasanya belum muncul tautan ya Bapak Ibu. Saya akan coba di kelas lain ya. Saya coba. Oke, dapatkan tautan. Ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa share link tautannya ya untuk mendapatkan rekapnya ya. Itu. Jadi Bapak Ibu kita kembali ke dalam kelasnya ya. Ini sudah posting materi ya, konten dan kuisnya tadi. Kemudian misalkan Bapak Ibu tidak ingin memberikan konten dan misalnya Bapak Ibu hanya ingin membuat kuis ya, kuisnya saja atau ulang harian saja, boleh Bapak Ibu. Di situ pilihannya Bapak Ibu sama, Bapak Ibu silakan klik ya ikon paperclipnya ya. Kemudian pilihannya Bapak Ibu kuis. Ya, Bapak Ibu bisa pilih ikon kuis di sini. Misalkan Bapak Ibu tidak menemukan ikon kuis, sama langkahnya Bapak Ibu bisa klik tambah ya. Nah, misalkan sudah tampil seperti ini kuisnya, silakan Bapak Ibu klik kuis. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti tadi. Silakan Bapak Ibu inputkan judulnya ya. Misalkan di sini judulnya ulangan harian 1 ya. Ini contoh Bapak Ibu. Ya, kemudian kuisnya tentang apa ya? Misalkan. Ya, kemudian misalkan Bapak Ibu bisa tambahkan gambar. Boleh. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah baru deh Bapak Ibu silakan buat pertanyaan. Ya, buat pertanyaan tadi ya, silakan disesuaikan saja. Saya coba. Ya, kemudian di sini jawaban A, kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa, nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan lagi, boleh. Ya, ini contoh. Misalkan juga di optionnya Bapak Ibu bisa menambahkan gambar. Ini contoh saja Bapak Ibu. Boleh, bisa ya. Misalkan tadi ada Bapak Ibu yang bagaimana caranya, nah ini sama langkah-langkahnya Bapak Ibu. Saya coba ambil gambar yang lain ya. Bisa ini saja. Oke. Nah, itu. Kemudian selesai. Jawaban yang benar A. Kirim. Ya, misalkan Bapak Ibu sudah selesai membuat nih. Tinggal klik berikutnya saja ya Bapak Ibu. Sama, kemudian Bapak Ibu bisa atur ya, kuisnya ini berakhir kapan ya, silakan Bapak Ibu atur di sini ya. Kemudian hasilnya apakah ada orang itu, pastikan dulu ya Bapak Ibu sebelum dikirim. Kemudian tambahkan jawabannya. Silakan. Kalau sudah, kirim. Oke. Jadi ini hanya kuis saja ya. Yang di atas tadi itu materi kemudian kuis, yang awal tadi adalah minta kehadiran ya. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu ini ada lagi nih. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat pengumuman, nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini pengumuman atau di situ kalau dalam bahasa Inggrisnya announcement ya. Nah, misalkan pengumumannya apa di situ ya. Ini contoh. Oke, nah deskripsinya Bapak Ibu disesuaikan saja. Kemudian misalkan mau ingin menambahkan foto ya, bisa klik tambah sini. Kemudian kirim, ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini akan terlihat. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu
tadi permintaan kehadiran sudah, kemudian materi dan kuis sudah ya. Kemudian misalkan Bapak Ibu ingin mengatur atau membuat kuisnya saja, itu boleh juga ya. Kemudian misalkan hanya pengumuman saja boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk settingnya Bapak Ibu, ya ini misalkan biar peserta didik atau siswanya tidak komen di dalam kelasnya, ya Bapak Ibu bisa atur ya. Nah, bisa atur settingnya dalam sini, ya. Kemudian grup, ya. Saya ulangi Bapak Ibu, ya. Di dalam kelas atau grupnya Bapak Ibu pilih kelas ini, ya. Nah ini, kemudian Bapak Ibu bisa pilih titik 3. Ya, kemudian pengaturan grup. Ya, pengaturan grupnya. Sinyalnya kayaknya bermasalah ini. Coba saya ulangi ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini settingan untuk grupnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kirim pesan. Nah, ini Bapak Ibu bisa di sini ganti hanya admin, ya. Oke. Ya. Kemudian di sini untuk tindakan pastikan semua peserta ya. Karena jika ingin minta kehadiran, kemudian mungkin ingin komentar di postingan, nah itu pastikan ini semua peserta saja ya kirim tindakannya. Kemudian untuk menambahkan atau mengundang anggota, nah ini hanya admin ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian untuk di sini juga ada ya, hapus untuk semua orang. Jadi admin dapat menghapus pesan yang dikirim oleh orang lain, bisa. Misalkan di sini aktif ya fiturnya. Kemudian juga di sini ada riwayat obrolan ya. Nah ini tadi yang di awal saya jelaskan Bapak Ibu, peserta baru dapat melihat riwayat obrolan walaupun tertinggal ya. Bisa. Nah, di sini. Jika Bapak Ibu nonaktifkan, maka peserta yang baru bergabung tidak akan bisa melihat riwayat obrolan ya. Nah, ini pastikan aktif saja Bapak Ibu. Nah, kemudian misalkan agar tidak banyak peserta didik yang mengetik chat di kelas atau grupnya pada saat penyampaian materi atau kuis, boleh di nonaktifkan di sini ya Bapak Ibu. Cukup hanya admin saja. Oke. Nah, kemudian kembali. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu, bagaimana jika ingin membuat polling cepat? Nah, ini pilihannya juga ada polling cepat. Nah, misalkan ingin polling pemilihan ketua kelas atau pengurus kelas daring ya, boleh Bapak Ibu gunakan fiturnya ini. Nah, di sini ada kurang lebih tampilannya sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Nah, silakan masukkan pertanyaan pollingnya di sini. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, silakan disesuaikan. Kemudian opsi satunya sampai 4 atau sampai berapa Bapak Ibu disesuaikan saja. Tanggal waktu kadaluarsanya Bapak Ibu juga bisa atur di sini sampai tanggal berapa ya. Misalkan sampai September ya. Contoh. Kemudian tanggapan hanya dapat dilihat oleh saya. Nah ini boleh Bapak Ibu aktifkan saja biar nanti masing-masing peserta didik ya yang mengikuti surveinya bisa melihat. Boleh Bapak Ibu aktifkan saja. Kemudian orang dari luar Kaizala dapat berpartisipasi. Nah ini tidak kalah pentingnya. Oke. Nah kemudian di situ pada saat Bapak Ibu centang ya orang dari luar Kaizala dapat berpartisipasi, di situ akan muncul ya atur siapa yang dapat berbagi polling cepat. Nah, apakah semua orang ya? Hanya saya, hanya admin dan saya. Nah, itu bisa Bapak Ibu sesuaikan juga di sini. Mau gunakan yang mana? Misalkan untuk semua orang, boleh ya. Ini sudah selesai polling cepatnya. Klik kirim. Sorry, saya coba dulu. Ini Bapak Ibu harus ya. Kan contoh Bapak Ibu. Oke. Kirim. Nah, berhasil kirim ya. Tampilan seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tampilannya ya. Nah, jadi di sini berakhir dalam 23 jam. Kemudian di sini juga ada ikonnya ya, yang menarik Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya apa? Misalkan pollingnya ini akan terlihat. Kemudian di sini juga tanggapi secara anonim. Nah, ini ada. Nah,
Bapak Ibu, untuk di Kaizala ini itu tidak perlu misalkan Bapak Ibu memperbolehkan peserta didiknya atau siswanya ya untuk berkomentar, itu tidak perlu membuat komentar chat baru, cukup komentar di bawah postingan. Nah, itu bedanya dengan aplikasi toko sebelah ya. Silakan. Atau misalkan langsung share boleh, ini pilihannya Bapak Ibu ya. Contoh misalkan di sini minta kehadirannya Bapak Ibu ingin share, nah itu bisa. Jadi Bapak Ibu tinggal klik icon ini ya, icon link. Nah, ini akan tampil seperti ini, bagikan kemana ya. Kemudian juga di sini ada kolom komentar. Nah, jadi peserta didiknya cukup komentar di sini saja Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini, baik Pak, baik atau Ibu. Sudah dikerjakan. Ya, nah seperti itu. Kemudian juga misalkan di like, boleh. Siapa yang like, Bapak Ibu bisa lihat, komentarnya juga Bapak Ibu bisa lihat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu membuat chat baru. Nah, ini misalkan nanti Bapak Ibu atur ya, grup atau kelasnya itu bisa dikomentari oleh peserta didiknya, boleh. Silakan disampaikan saja untuk komentar di masing-masing postingan ya. Nah, tidak perlu membuat chat baru. Nah, kemudian juga di sini ada like-nya, misalkan ini postingannya sangat menarik, Bapak Ibu bisa beri jempol ya. Nah, nanti peserta didiknya memberikan jempolnya. Oke. Nah, di sini saat nanti tanggapi secara anonim. Misalkan saya pilih yang menjadi ketua kelas itu si A, ya, kirim tanggapan. Ya, pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada satu orang yang memilih A, itu ya, ini polling. Silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan saja penggunaannya, baik misalkan ingin digunakan untuk pemilihan pengurus kelas daring ya, boleh. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu untuk penggunaan Kaizala ya. Untuk chat-chatnya itu saya kira tidak ada masalah. Bapak Ibu mungkin sudah masing-masing sudah punya aplikasi untuk perpesanan atau chat ya. Itu sangat simpel sekali, boleh. Jadi langkah-langkah tadi itu saya flashback kembali untuk membuat ya, sebelum membuat grup Bapak Ibu bahasanya Indonesia terlebih dahulu ya. Pastikan di titik 3. Kemudian pengaturan ya, kemudian rubah bahasa Indonesia. Jika sudah, Bapak Ibu bisa buat grup. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik tambah. Nah, apakah grupnya itu publik ya? Itu Bapak Ibu silakan sesuaikan. Atau misalkan grup baru saja, boleh. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan nama, kemudian Bapak Ibu bisa buat fotonya ya, dan seterusnya. Kemudian misalkan Bapak Ibu belum mempunyai nomor kontak peserta didik atau siswa, lewati saja boleh. Karena ada 3 fiturnya untuk mengundang orang ya, atau mengundang peserta didik ke dalam grup. Nah, ini tadi. Pilih undang orang ya. Di situ ada menggunakan link ya, ini linknya Bapak Ibu bisa share ya, bisa share melalui ini sesuaikan dengan ikon masing-masing ya. Di sini misalkan melalui WA, kemudian Instagram atau Facebook ya, atau Line dan lain-lain ya. Kemudian bisa juga QR code. Tapi saya kira untuk QR code di musim pandemi ini mungkin ditiadakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan gunakan tautan dan kode. Nah, ini kodenya. Kemudian Bapak Ibu untuk meminta kehadiran. Nah, ini memang biasanya pada saat Bapak Ibu pertama kali instalasi Kaizala, kalau dilihat ya, hanya ada tampilan ikon paperclip. Kemudian di sini ketik pesan, tidak ada yang khusus ya. Nah, begitu Bapak Ibu klik icon paperclipnya, di sini fitur-fitur actionnya yang banyak sekali Bapak Ibu ya, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran daring, baik dari rumah atau mungkin dari kantor ya, bisa Bapak Ibu ya. Jadi kemudian lagi Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas actionnya di atas. Untuk galeri, untuk mengirim galeri gambar ya, dari galeri ya, bisa audio, video, kurang lebih sama ya dengan produk toko sebelah Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah paham yang ini ya. Silakan disesuaikan atau mengirim kontak, dokumen ya, atau mungkin Bapak Ibu yang hanya ingin berkirim suara ya, voice note, boleh ya, disesuaikan saja. Ya, saya kira itu Bapak Ibu
Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke moderatornya. Baik, silakan. Priyansa. Ya. Yang materinya malam ini sangat menarik ya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Kesempatan Kaisalah. Nah, baik Bapak Ibu yang sudah hadir di Bukan Malam ini, yang ingin bertanya silahkan klik raise hand untuk mengajukan pertanyaan, dan begitupun yang ingin melontarkan pertanyaan lewat chat, silahkan dikirim lewat chat saja. Ada Bapak Muhammad Amin. Ya, sebentar ya Pak, saya aktifkan dulu mic-nya. Baik, silakan. Ya, sebentar dulu Pak. Ya, silakan Bapak Muhammad Amin. Halo Pak Muhammad Amin. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, pertama kali agak terlambat masuk, baru gabung. Ini ada dua pertanyaan Pak untuk Pak Priyansa. Ya. Ini apa bedanya meminta kehadiran dengan kehadiran Pak? Nanti ini saya lihat ada halo. Iya Pak. Kita lanjut Pak, silakan dilanjut. Halo Pak Muhammad. Apa bedanya meminta kehadiran dengan kehadiran? Halo. Ya. Bisa didengar? Iya Pak, iya Pak. Iya. Kemudian yang kedua, kalau kita telah membuat misalnya kuis ataukah yang tadi itu pengumuman, bagaimana cara kita menghapus itu Pak? Gitu. Iya, ada dua pertanyaan saya, apa bedanya kehadiran dengan meminta kehadiran? Kemudian cara menghapus yang tadi kuis atau materi itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab saja Pak? Ya. Baik, pertanyaan dari Pak Amin ya. Ya. Iya Pak. Untuk perbedaan minta kehadiran dan kehadiran Pak, untuk tandai kehadiran itu saya coba share screen ya, biar Bapak Ibu bisa melihat apa bedanya. Ya, jadi jika Bapak Ibu hanya minta kehadiran saja, ya saya pilih yang ketiga ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada, kemudian ada absen pilihannya. Nah, kemudian di sini langsung dia waktu presensi saat itu juga ya, kemudian langsung lokasi, kemudian catatannya apa, kemudian langsung kirim. Nah, tampilannya seperti ini Pak. Beda dengan minta kehadiran. Kalau minta kehadiran tadi ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu itu diminta juga untuk foto. Saya coba. Nah, ini bedanya. Jadi kehadiran tuh untuk tanggalnya itu tidak bisa dirubah Bapak Ibu langsung pada saat itu juga. Ya, jadi peserta didiknya langsung pada saat itu juga menyatakan bahwasanya dia hadir. Kemudian kalau untuk yang minta kehadiran, nah seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur terlebih dahulu sampai jam berapa untuk absensinya. Kemudian dari tanggalnya ya, kemudian waktunya ya, kemudian apakah menggunakan respon foto. Nah, itu bedanya dengan kehadiran tadi. Ya. Kemudian kalau kehadiran tadi Bapak Ibu ya, itu langsung seperti ini, ada ya, maksudnya ini hadir atau tidak. Nah, seperti ini, kemudian kirim. Nah, ini biasanya yang menggunakan fiturnya adalah peserta didiknya ya Bapak Ibu kalau untuk kehadiran, tapi jika minta kehadiran itu biasanya Bapak Ibu guru. Ya, saya kira itu Pak perbedaannya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat kuis, maksudnya menghapus kuisnya ya Pak. Maksudnya ini kuisnya mau dihapus atau postingan mau dihapus seperti ini misalkan ya. Ini saya contoh. Nah, misalkan ini
Ibu ingin hapus begitu ya? Mungkin ya. Iya. Ya. Jadi ya, sebentar Bapak Ibu. Ini kayaknya agak kuat ini. Ya. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah membuat kuis ya. Kemudian di situ biasanya Bapak Ibu, saya coba sambungkan terlebih dahulu ya. Bapak Ibu mohon maaf. Ini saya coba sambungkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Terputus. Saya coba. Ya, jadi Bapak Ibu misalkan sudah membuat kuis, kemudian misalkan sudah sampai batas ininya, Bapak Ibu bisa langsung klik ya. Saya coba nyalakan dulu Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu ada pilihannya untuk halo? Halo? Iya, Pak. Ya, ya. Saya jelas ya, Bapak Ibu? Ya. Ya. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah membuat ini posting ya. Kemudian di situ Bapak Ibu bisa langsung klik tutup kuis ya. Sambil menunggu ya Bapak Ibu, saya coba biar lebih ini, lebih jelas. Saya pairing terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Ya. Ya, misalkan Bapak Ibu di sini, nah ini kuisnya waktunya belum berakhir ya. Kemudian misalkan Bapak Ibu ingin menselesaikan. Nah, di situ Bapak Ibu bisa pilih tutup kuisnya saja. Nah, di sini saya coba tutup kuisnya ya. Seperti ini. Jaringannya. Tugas silakan periksa. Nah, ini jaringan. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa klik tutup kuis ya. Biasanya di sini sudah tidak akan bisa merespon Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk menghapus biasanya itu tidak ada opsinya ya. Tapi Bapak Ibu bisa di sini untuk langsung menutup saja kuisnya. Jadi peserta didik yang pada saat melihat kuis tersebut tidak akan bisa mengaksesnya. Begitu Bapak Ibu sudah tutup kuis ya. Ini. Jadi misalkan Bapak Ibu kirim kuisnya, kemudian ternyata Bapak Ibu menemukan ada kesalahan pada saat pembuatan kuis atau mungkin share konten. Nah, Bapak Ibu bisa batalkan saja langsung di sini Bapak Ibu. Tutup kuis. Jadi pesertanya tidak akan bisa mengakses. Nah, saya kira seperti itu Pak. Tadi yang pertama pertanyaannya itu beda minta kehadiran dan kehadiran ya. Kalau untuk minta kehadiran biasanya Bapak Ibu guru yang posting di grup atau di kelas. Kemudian kalau untuk kehadiran itu biasanya langsung ke siswanya atau peserta didik ya yang memberikan kehadiran. Biasanya di situ pilihannya ada hadir atau absen. Dan pengaturan waktunya langsung pada saat itu juga istilahnya on time ya Bapak Ibu. Tidak bisa disetting pada pada saat pembelajaran daring, misalkan Bapak Ibu minta kehadiran ya, tentunya berbeda. Pada saat minta kehadiran di situ diminta untuk foto selfie, kemudian juga lokasi. Tapi kalau untuk kehadiran itu biasanya langsung menampilkan waktu pada saat itu juga, kemudian dengan titik koordinat. Jadi untuk selfie-nya tidak ada pilihan optionnya Bapak Ibu. Saya kira itu Pak Muhammad Amin. Iya Pak. Ya. Kalau satu lagi Pak bisa langsung. Boleh, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Kalau misalnya respondennya ini ada kuis, jumlah siswa ada 100 Pak, bisa ya Pak ya?
Bisa Pak. Ada angket misalnya, ada angket kita mau sebar, ada berapa anunya Pak? Ya, Batasnya, kalau untuk responnya. ya baik Pak. Kalau misalkan Bapak Amin misalnya membuat survei cepat Pak ya, Iya, misalkan iya. peserta yang akan diminta untuk survei cepatnya itu ada 100 orang, bisa Pak. Silakan dicoba. Jadi kalau Bapak Ibu jangan khawatir untuk penyimpanan Kaizala ini memang di awal pada saat Bapak Ibu instalasi itu cukup besar kapasitasnya. Tapi penyimpanannya itu di cloud Bapak Ibu, beda dengan yang aplikasi toko sebelah. Kecuali misalkan Bapak Ibu ingin melihat atau mendownload filenya. Nah, itu akan tersimpan di smartphone Bapak Ibu. Tapi pada saat misalkan ada teman-teman ya, misalkan Bapak Ibu membuat grup ya antar sesama guru, boleh misalkan ada post dokumen ya, atau gambar. Nah, itu misalkan Bapak Ibu tidak ingin menyimpan ini, dia akan tersimpan otomatis di cloud. Hanya akan tampil saja di grup atau kelas Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu klik download, baru akan tersimpan di smartphone. Jadi aman tersimpan di cloud Bapak Ibu. Ya, saya kira itu Pak. Jadi silakan dicoba, itu bisa sampai 200, 300 silakan dicoba. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Selanjutnya silakan saya kembalikan. Atas pertanyaan dari Bapak Muhammad Amin. Dan selanjutnya kita beralih ke Ibu Harti Hali. Ya, selamat malam Bu Harti, mudah-mudahan kabarnya sehat. Sabar ya Bu, saya aktifkan dulu. Halo Ibu Harti. Halo juga Ibu. Ya, mudah-mudahan kabarnya sehat Bu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Lama jumpa baru jumpa lagi ini di Vikon ya Bu. Ya, silakan Bu untuk melanjutkan pertanyaannya. Aduh, makin banyak yang dipelajari, ternyata makin banyak yang tidak diketahui ya. Yang begitu memang ilmu ya. Iya. Jadi setelah menyimak tadi penjelasan tentang Kaizala, awalnya memang saya tertarik dengan Kaizala, cuma karena sudah pernah buat grup, tapi grupnya tidak berjalan karena memang fitur-fiturnya belum diketahui. Jadi pindah ke Classroom. Jadi untuk mungkin beda-beda tipis ya dengan Classroom ini Pak. Kemudian untuk penilaian, misalnya kita tadi kan buat kuis. Kalau misalnya untuk menentukan penilaiannya supaya bisa dibuatkan ke Excel, supaya kita untuk mengetahui itu bagaimana caranya Pak. Terima kasih Bu Yaya. Assalamualaikum. Halo. Saya kira suara saya tidak kedengaran lagi Bu Yaya. Ya, baik. Ya, silakan Pak. Saya akan coba jawab ya Ibu. Untuk Pak. Pertanyaan pertama, jadi sebelumnya terima kasih Ibu sudah mungkin pernah coba aplikasi Kaizalanya ya, mungkin karena belum mengetahui fitur-fiturnya, jadi belum banyak yang bergabung ya di grupnya. Jadi yang pertama Ibu, tadi beda-beda tipis dengan Classroom ya. Mungkin kalau di Microsoft itu Ibu yang sama dengan itu adalah aplikasi Teams ya Pak Ibu. Nah, kalau untuk Kaizala ini awalnya itu dibuat hanya untuk melengkapi Skype ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencoba menggunakan video Skype ya dari Microsoft juga. Kemudian semakin ke sini ternyata banyak penambahan fitur-fitur ya, sehingga sangat mudah, hanya cukup menggunakan smartphone sudah bisa membuat kuis, kemudian minta kehadiran. Beda halnya dengan Bapak Ibu yang sudah punya akun Office 365 ya. Di situ Bapak Ibu bisa menggunakan Sway ya untuk posting kontennya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Form ya untuk membuat kuisnya. Kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuat kelas Teams ya di Microsoft Teams. Jadi kalau untuk
beda-beda tipis dengan Classroom, Bapak Ibu. Saya kira kalau Classroom kan mungkin Bapak Ibu bisa membuat kelas menggunakan fitur dari toko sebelah ya. Kemudian kalau Microsoft ini lebih ke aplikasi chatnya Ibu. Saya kira lebih ke aplikasi chatnya ya. Memang dikhususkan untuk chat, cuman memang fiturnya dia bisa membuat kelas online ya, yang lebih sederhana saya kira. Kalau untuk yang lebih powerful, memang saya sarankan Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Teams. Nah, saya kira itu Ibu untuk menjawab yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, dalam bentuk Excel-nya ya Ibu. Iya, Pak. Ya, kalau dalam bentuk Excel-nya, Bapak Ibu misalkan tadi sudah buat ini materi apa namanya kuis ya. Ini saya coba, saya jawab terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Misalkan, nah, ini. Nah, rekapnya Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Ini sambil menunggu. Ya, jadi Bapak Ibu klik di sini sambil menunggu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini bagikan hasil kuis. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Ya, bagikan. Biasanya masih berupa tautan ya, Bapak Ibu. Nah, ini berupa tautan. Kemudian Bapak Ibu bisa terlebih dahulu pastikan di saya atau di ini. Ya, di sini. Bapak Ibu bisa tempel ya. Seperti ini. Maaf, ini belum tercopy ternyata. Nah, ini. Kirim. Kita kembali dulu ya. Jadi Bapak Ibu bisa copy terlebih dahulu ya, di sini klik ya. Ini kemudian bagikan hasil kuis ya. Ini belum. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu misalkan kirim kemana linknya terlebih dahulu, misalkan ke pesan chat atau ke pesan ya. Bisa Bapak Ibu, atau misalkan langsung ke browser. Ini saya coba ke browser. Nah, di situ ada tampilannya untuk mengunduh file, akses penyimpanan perangkat, ubah izin, izinkan. Oke, di situ sudah mendownload ya Bapak Ibu, dalam bentuk zip ya pertama kali. Kemudian saya coba lebih dahulu. Oke. Saya coba masukkan di dokumen ekstrak. Ya, jadi ini menggunakan kurang lebih 100% ya Bapak Ibu menggunakan mobile. Nah, sini saya coba buka. Nah, ini filenya Ibu. Masih dalam bentuk CSV. Nanti Bapak Ibu bisa konversi ke Excel ya. Misalkan ya bisa akan yang online-nya, atau misalkan Bapak Ibu sudah punya aplikasinya. Misalkan saya ada pasang Office ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa nanti coba juga. Jadi di Office ini, nah ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu kurang serg dengan tampilan yang bentuk CSV, bisa. Silakan Bapak Ibu konversi terlebih dahulu ke dalam bentuk Excel. Jadi XLS biasanya kalau yang 2016 ke atas ya Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau yang 2007 itu XLS. Ya. Nah, saya kira itu Ibu untuk hasilnya. Jadi silakan langkah-langkahnya saya coba kembali. Nah, di sini. Jadi setelah Bapak Ibu sudah ini peserta didiknya sudah mengerjakan semua, misalkan ada 30 peserta didik, Bapak Ibu klik di sini ya. Kemudian pilihannya bagikan hasil kuis. Nah, ini linknya silakan Bapak Ibu copy terlebih dahulu, kemudian download hasilnya, biasanya dalam berupa zip ya. Silakan diekstrak. Nah, nanti isinya itu biasanya dalam bentuk Excel CSV, bukan Excel format XLS ya. Ya, silakan Bapak Ibu konversi terlebih dahulu. Nah, saya kira itu Ibu. Oke, terima kasih Pak atas ilmunya. Baik, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih Bu Yaya. Hali ya, makasih banyak Bu atas pertanyaannya di malam hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut di room chat. Saya lihat ada beberapa pertanyaan di situ, Pak. Excel. Ini ada yang menanyakan
Kaisala bisa katanya Kaisala untuk PC. Ya ini Kaisala bisa juga untuk fisika ya Pak? Jadi Ibu, maksudnya mohon maaf, Kaisala untuk Mungkin maksudnya ini Pak, bisa diinstal di PC, di laptop. Oke, jadi kalau untuk di laptop itu Bapak Ibu biasanya Kaisala Web ya. Ini tampilannya saya coba buka. Nah, seperti ini. Kalau untuk Kaisala Web itu tidak diinstal ya Bapak Ibu, tapi cukup buka browser, kemudian ini. Nah, ini linknya. Jadi biasanya kalau yang untuk Kaisala Web itu terbatas Bapak Ibu. Ya, untuk penggunaan for full-nya itu biasanya langsung di smartphone. Seperti ini. Saya kira itu Ibu yang dimaksud. Jadi maksudnya apakah diinstal? Ya. Jadi untuk tampilan webnya Bapak Ibu tidak perlu install. Cukup Bapak Ibu buka tab ya. Kemudian Bapak Ibu bisa ketikkan Kaisala. Sama halnya dengan WhatsApp ya Pak, dia juga pakai WhatsApp web. Biasanya fiturnya terbatas Ibu. Iya. Oh iya. Nah lanjut Pak dari Suharyani Eka Kusumawati. Ya sorry kalau saya salah sebut. Bagaimana membuat pertanyaan dan jawaban yang memakai simbol-simbol matematika? Oke. Ya sebelum saya jawab dulu ya. Iya Pak. Oke, baik. Bagaimana yang pertanyaan dari Ibu Eka ya, bagaimana yang menggunakan simbol-simbol matematika? Biasanya Bapak Ibu bisa ketikkan terlebih dahulu ya di Microsoft Word, kemudian nanti Bapak Ibu bisa screenshot ya, kemudian nanti lampirkan dalam berupa gambar. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada aplikasi pihak ketiga, bisa Bapak Ibu tambahkan. Ya, misalkan Bapak Ibu buat kuis ya di sini. Nah, ini judul sudah Bapak Ibu input. Ini contoh ya. Ya. Ya, misalkan Bapak Ibu sudah maaf ini smartphone-nya lagi gangguan ini. Ya, jadi Bapak Ibu langkah-langkahnya ya boleh ketik terlebih dahulu ya untuk ininya equation-nya ya, matematika di Word, kemudian Bapak Ibu bisa screenshot jadi berupa gambar, kemudian nanti Bapak Ibu lampirkan baik itu di pertanyaan ataupun di multi choice-nya atau pilihan gandanya, boleh. Jadi seperti itu. Kemudian misalkan Bapak Ibu sudah pernah coba mungkin aplikasi pihak ketiganya ya untuk input di dalam ininya Kaisala boleh juga. Tapi saya belum pernah coba. Kalau yang baru pun saya coba itu menggunakan alternatif seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya buat terlebih dahulu di Microsoft Word, kemudian saya screenshot ya. Atau bisa Bapak Ibu menggunakan aplikasi Paint ya Bapak Ibu yang lebih simpel ya. Tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan snipping tool ya. Kemudian misalkan Bapak Ibu sudah mengetik ya equation-nya, ini contoh seperti ini ya. Saya coba seperti ini. Nah, ini. Kemudian bisa Bapak Ibu simpan terlebih dahulu ya. Nah, misalkan jadikan gambar ya. Misalkan Oke. Ya, kemudian Bapak Ibu silakan buat kuisnya. Nanti yang dilampirkan adalah gambar yang tadi. Saya kira itu Ibu untuk alternatifnya. Oh ya. Ini tidak beda jauh dengan Google Form ya Pak. Kalau kita membuat kuis yang pakai simbol matematika. Iya betul Ibu. Ya mudah-mudahan Ibu Eka sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Artriansah dan lanjut sebelum kita masuk di yang resen satu lagi di room chat saya bacakan dulu Pak dan buat Bapak Ibu silakan isi link presensi yang sudah di share dan link materinya insya Allah nanti ya Pak bisa di share ya Pak. Terus pertanyaan dari Ibu Nur Aziza.
Katanya bisa enggak Pak diulang tentang kuis. Nah, mungkin ini tadi sudah ya, karena pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Eka tentang kuis juga, cuman mengenai simbol-simbol. Tapi mungkin bisa diulang sedikit ya Pak. Halo? Ya, oke Ibu. Jadi saya coba jelaskan ulang ya, demokan ulang. Iya. Kuis, oke. Nah, di sini Bapak Ibu, misalkan contohnya saya coba buat. Oke, ya. Jadi misalkan di sini kuis matematika ya. Kemudian kuisnya di sini Bapak Ibu silakan disesuaikan saja. Kemudian gambarnya Bapak Ibu bisa tambahkan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan pertanyaan ya tadi. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya maksud tadi ya. Misalkan Bapak Ibu sudah mengetik terlebih dahulu ya untuk alternatifnya di Word, kemudian sudah jadi gambar, Bapak Ibu bisa cari gambarnya. Ya, yang untuk equation-nya yang diketik dalam bentuk Word, kemudian Bapak Ibu bisa jadikan gambar tadi ya. Kemudian Bapak Ibu inputkan screenshot tadi dari equation-nya. Ya, misalkan Bapak Ibu membuat di situ untuk persamaan misalkan ya, atau dalam bentuk diagram, boleh. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalkan saya contohkan yang ini ya Bapak Ibu. Itu seperti itu. Ya. Nah, misalkan itu di pertanyaan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu inginnya itu di optionnya atau multiple choice-nya, silakan Bapak Ibu pilih yang ini. Ya. Tentunya tadi Bapak Ibu terlebih dahulu sudah mengetik di Word ya, kemudian jadikan gambar ya, kemudian input. Ini saya contoh saja nih. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu persamaannya ya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah coba ya, misalkan untuk di sini itu terbatas, nanti Bapak Ibu bisa cari di Play Store ya. Saya belum pernah coba ya untuk yang math-nya. Nanti Bapak Ibu coba cari ya untuk keyboardnya yang mendukung pengetikan equation ya. Nah ini karena saya di sini menggunakan di keyboard ya, mungkin terbatas ya untuk equation-nya ya Bapak Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu coba tambahkan aplikasi pihak ketiga. Saya belum pernah coba ya. Tapi untuk alternatifnya seperti tadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ketik terlebih dahulu untuk equation-nya di Word, kemudian Bapak Ibu ubah menjadi gambar. Nah, seperti itu. Saya kira itu Ibu, saya kembalikan. Oh ya Pak. Masih ada? Ya, ini intinya ini kayak salah kalau membuat kuis tidak beda jauh dengan Google Form ya Pak. Ya, betul Dari Ibu. gambaran-gambarannya tadi saya dari penjelasan Bapak tadi sepertinya enggak beda jauh dengan Google Form kita pakai. Ya, betul Ibu. Baik itu Google Form ataupun Microsoft Form. Ya. Lanjut dari ada Bapak siapa ini? Bapak Widodo Marsudi. Ya, halo Bapak Widodo Marsudi. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, yang mau saya tanyakan tentang ini Pak, kehadiran atau minta kehadiran tadi, itu kan nanti ada mapnya itu Pak. Itu kan mapnya terkirim atau tidak itu Pak? Terus bagaimana akurasinya?
Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Widodo. Saya langsung jawab ini Bu ya. Boleh? Iya ya Pak. Iya. Baik, untuk kehadiran ya Pak Widodo. Jadi Bapak pada saat buat minta kehadiran ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan atur terlebih dahulu untuk tanggalnya ya. Saya contohkan kembali tanggalnya misalkan untuk besok ya. Kemudian sampai jam 4 sore saja. Oke. Nah, kemudian untuk ini selfie-nya, misalkan Bapak Ibu ingin meminta selfie-nya ya, karena ini misalkan Bapak Ibu untuk monitoring ya, apakah peserta didik menggunakan seragam ya, walaupun belajar dari rumah, silakan dicentang. Kemudian kirim permintaan ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk tandai kehadiran, nah ini yang tadi apakah itu mapnya terkirim. Nah ini, jadi pastikan sebelum meminta kehadiran Bapak Ibu disampaikan ke peserta didiknya bahwasanya aktifkan terlebih dahulu internet dan GPS-nya Bapak Ibu. Nah ini, jadi jika GPS-nya sudah aktif, biasanya itu Bapak Ibu untuk akurasinya ya, itu biasanya akurat jika peserta didiknya memang berada di rumah, kemudian bukan di bangunan yang beberapa lantai, istilahnya mungkin di gedung ya. Nah itu akurasinya biasanya tepat Bapak Ibu jika catatannya internet dan GPS menyala. Nah seperti ini contohnya Bapak Ibu. Biasanya nanti yang tampil itu berupa titik koordinat ya Pak. Nah, itu tampilan awal saja untuk memastikan posisinya peserta didik di mana, itu biasanya akan tampil map. Tapi kalau untuk hasilnya biasanya dia berupa titik koordinat Pak. Nah mungkin ke depan bisa juga menampilkan petanya ya, sehingga menarik ya Bapak Ibu. Nah ini di sini pastikan juga peserta didiknya bagikan lokasi Anda saat ini. Nah ini di sini akan tampil nama jalan ya. Kemudian tadi juga sudah ada selfie-nya. Nah, saya kira ini cukup baik Bapak Ibu, cukup bagus ya untuk digunakan absensi pembelajaran jarak jauh pada saat ini. Saya kira itu Pak. Berarti artinya, halo? Ya silakan Pak. Artinya ini sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk absensi guru Pak ya? Betul Pak, silakan dimanfaatkan. Oh ya, makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Baik, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan. Silakan Ibu. Saya kembali lagi di room chat ya Pak. Ada beberapa pertanyaan di situ mungkin harus kita selesaikan dulu sebelum ditutup. Ya, Bapak Ibu silakan mengisi link presensi yang sudah di-share oleh panitia. Dan sampai mana tadi? Nah ini dari siapa ya? Bagaimana cara copy paste materi atau kuis yang sudah dibuat untuk kelas lain? Halo Pak? Iya, baik. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya mengcopy paste materi atau kuis yang sudah dibuat untuk kelas lain? Oke, baik. Nah, untuk copy materinya biasanya Bapak Ibu langsung saja ya. Di situ ada pilihannya di sini ya. Di situ Bapak Ibu bisa gunakan ini ya. Misalkan saya share di Kelastik ya. Kemudian saya kirim. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu silakan cek kembali terlebih dahulu pastinya ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah cocok, tidak ada penambahan, tidak ada yang dirubah, langsung saja berikutnya. Nah, saya ulangi Bapak Ibu. Ya, oke. Di sini Bapak Ibu silakan lihat. Ini biasanya ikonnya ya. Nah, ini. Jadi misalkan ini kuisnya sudah ada ya. Kemudian saya coba share screen. Mohon maaf Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah membuat kuis, bagaimana share ke kelas lainnya? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu klik
ya. Kemudian pilih, misalkan saya akan copy ke kelas TIK. Oke. Kemudian Bapak Ibu langsung lanjut ya. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya akan diminta untuk mengecek kembali sebelum benar-benar diposting ya di kelasnya. Apakah ada perubahan atau tidak? Kalau tidak ada, lanjut saja berikutnya. Kemudian apakah kuisnya ada penambahan atau perubahan? Tidak ada, berikutnya saja. Ya, segitu begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tanggalnya sama. Barangkali mungkin di kelas sebelumnya itu tanggal 1 September, kemudian untuk kelas lainnya itu tanggal 2. Silakan Bapak Ibu rubah. Ya, saya kira itu ya pertanyaannya Bapak Ibu tadi. Bagaimana cara untuk copy kuis yang telah atau yang sudah ada ke kelas atau grup yang lain. Iya. Saya kira itu Ibu, saya kembalikan. Oh iya. Ya, demikian tadi pertanyaan dari Pak Jufriyadi ya. Terus ini dari Ibu Dia Afrianti Rahayu. Kaisala ini kan bagian dari Microsoft 365 ya Pak. Pertanyaannya, apakah soal atau survei dan lain-lain yang dibuat dalam Kaisala bisa di-share dan dibuka di luar Kaisala, sama halnya sesuai form Microsoft 365. Halo Pak. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Pak Ibu, misalkan sudah jadi Ibu memulai Microsoft itu bentuk Kaisala otomatis ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun itu biasanya pada saat buat kelas di Teams, kemudian memasukkan anak-anaknya atau peserta didik ke dalam kelas, nanti otomatis juga akan dibuatkan grup Kaisalanya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah punya akun, biasanya nanti otomatis akan mempunyai akun Kaisala juga. Tapi bagi Bapak Ibu yang hanya menggunakan nomor handphone, itu biasanya Bapak Ibu terbatas ya, tidak bisa istilahnya saling terhubung ke Office 365 ya, karena Bapak Ibu mungkin belum punya akun Office 365. Tapi kalau yang sudah punya itu saya kira bisa Ibu silakan dicoba. Jadi karena memang Bapak Ibu yang sudah punya akun Office 365 itu juga otomatis mendapatkan Kaisala ya, support Kaisala. Karena contohnya misalkan Bapak Ibu membuat kelas di Microsoft Teams ya, itu nanti otomatis akan dibuatkan atau secara otomatis akan dibuatkan grup Kaisala. Silakan Bapak Ibu bisa cek yang punya akun Office 365-nya. Nah, saya kira itu Ibu. Kemudian satu lagi saya akan tambahkan Bapak Ibu, mohon maaf mungkin terlewat. Jadi di sini ada saya. Jadi saya ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu kirim ya catatan, dokumen, foto dan lain-lain itu ke diri sendiri. Nah, beda mungkin dengan aplikasi chat toko sebelah itu tidak ada. Jadi silakan Bapak Ibu misalkan dapat info penting ya dari grup ya. Dari grup misalkan Bapak Ibu sudah bergabung di beberapa grup, kemudian ada info penting. Kemudian Bapak Ibu tidak ingin ketinggalan atau ingin menyimpan ya informasi penting tersebut, silakan Bapak Ibu posting di saya atau di Mi. Ini contoh. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Misalkan Pak Ibu ada dapat, nah ini saya buka, nah ini seperti ini ya Bapak Ibu, misalkan ini ada informasi ya, ada informasi berita, Bapak Ibu copy misalkan ya, misalkan Bapak Ibu teruskan ke saya, kemudian Bapak Ibu kirim. Oke, nah ini beritanya atau dokumen atau file tadi itu otomatis tersimpan di pesan Bapak Ibu sendiri atau dikirim ke diri sendiri. Nanti kapanpun Bapak Ibu bisa cukup buka saja saya atau Mi. Nah, itu bedanya dari aplikasi yang lain ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa simpan file di diri sendiri, ya, baik berupa file, chat atau berita. Ya, beda dengan aplikasi toko sebelah ya Bapak Ibu. Nah itu fiturnya lainnya dari Kaisala. Ya, saya kira itu Ibu. Saya kembalikan. Ya,
selain itu, ini juga bisa dijadikan tempat penyimpanan ya Pak untuk Betul Ibu, diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. artinya kalau biasanya kan kalau di grup itu biasanya terlewatkan terlalu ke atas atau kita biasanya juga susah mencarinya lagi, ya mending kita kirim ke diri sendiri ya, akun sendiri. Iya, betul Ibu. Supaya Betul. lebih gampang nanti kita dapat. Iya. Betul Ibu. Ya, salah satu kelebihan dari Kaisala juga. Ya, oh ya Pak, materinya nanti bisa di-share ya nggak Pak? Karena banyak teman-teman yang minta di room chat ini. Kalau untuk materi dasar ininya, yang umumnya ini Bapak Ibu nanti sudah saya share. Kalau untuk langkah-langkahnya nanti mungkin saya buatkan terlebih dahulu ya. Karena biasanya memang kalau Bapak Ibu yang tergabung di kegiatan ini nanti bisa deh dibuatkan grupnya di Kaisala. Boleh. Nanti sharing, misalkan ada yang mengalami hambatan ya, silakan. Boleh sharing. Oh iya Pak, makasih. Ya untuk Bapak Ibu guru yang sudah ikut Vikon di malam hari ini ya, mohon maaf banget ya. Vikon yang dilaksanakan itu di malam Senin, malam yang dilaksanakan oleh Lontara, Sadarigi, Sutra Cerdas, Kelor, itu bersifat saling membagi, bukan kita tidak membagi sertifikat di sini ya, Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita malam ini tidak ada hubungannya dengan webinar. Ya, silakan isi link presensi yang belum absen. Terus ya saya cari dulu ya Pak sebelum kita akhiri. Baik. Ya, jelasnya materi malam ini sangat menarik ya Pak, sangat menarik. Ini ada apakah ada batasan jumlah peserta yang bisa digabung di satu kelas yang dibuat? Nah, ini pertanyaan dari Bapak siapa ya? Bapak atau Ibu ini? Katanya Pak, apakah ada batasan jumlah peserta yang bisa digabungkan di dalam satu kelas? Ya, baik Ibu. Jadi pertanyaannya berapa maksimalnya peserta didik ya atau siswa yang bisa dimasukkan ke dalam grup? Untuk biasanya Bapak Ibu ya, untuk peserta didik kalau yang di fitur aplikasi di toko sebelah itu biasanya sampai 200-an lebih ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk di Kaisala ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah terhubung dengan Office 365-nya itu biasanya bisa lebih. Nah, beda halnya Bapak Ibu yang hanya menggunakan Kaisala yang terhubung dengan nomor handphone saja tanpa terhubung dengan Office 365 itu biasanya memang ada beberapa batasan ya Bapak Ibu. Nah, beda halnya dengan yang sudah punya akun Office 365. Nah, itu biasanya lebih. Ya, saya kira itu Ibu. Kalau untuk batasannya, silakan dicoba. Ya. Terus pertanyaan, ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya, silakan Ibu. Apakah Kaisala dapat digunakan untuk pembelajaran secara live seperti Microsoft Teams? Ya, baik Ibu. Kalau untuk penggunaan mungkin meeting ya. Ya. Memang kalau untuk Microsoft itu difokuskan ke Microsoft Teams. Ya, jadi Bapak Ibu misalkan ingin menggunakan atau ingin menggunakan fasilitas pembelajaran jarak jauh ya, mungkin tatap muka daring ya, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan Microsoft Teams. Nah, misalkan Bapak Ibu ini terkendala, misalkan Pak bagaimana? Misalkan yang punya akun Microsoft Teams itu hanya gurunya saja, misalkan Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu saja yang punya akunnya, peserta didik tidak punya. Bagaimana? Bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika menggunakan Microsoft Teams ya, silakan Bapak Ibu buat roomnya, kemudian share linknya. Jadi di settingannya cukup Bapak Ibu upload di situ, siapa saja bisa ikut bergabung dengan mengklik link. Kemudian mungkin ada pertanyaan bagaimana caranya misalkan peserta yang bergabung tanpa download aplikasi. Nah, kalau untuk pengguna smartphone itu memang wajib ya Bapak Ibu download terlebih dahulu aplikasi Teams-nya. Tapi jika Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer, itu Bapak Ibu bisa akses langsung melalui webnya. Baik itu Google Chrome ataupun Microsoft Edge ya. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk pertanyaan tadi ya kembali ya, bagaimana menggunakan video call di Kaizala. Nah, untuk Microsoft sendiri memang difokuskan ke Teams-nya Ibu, karena memang jadi satu kesatuan. Kalau untuk fitur panggilan hanya beberapa, mungkin 2 atau 3 orang bisa, tapi kalau untuk meeting ya memang difokuskan ke Teams. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau untuk meeting atau mungkin webinar itu memang difokuskan ke Microsoft Teams. Nanti Bapak Ibu juga bisa coba ya, yang sudah mempunyai akun Office 365-nya. Bagi yang belum nanti juga bisa coba tanya-tanya ke saya ya. Oke, saya kira itu Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi pertanyaan dan penjelasan yang beberapa pertanyaan dari para peserta dan penjelasan dari Bapak Arpriansyah tentang pemanfaatan Kaisalam pada malam hari ini. Ya, tentunya Kaisalam memiliki berbagai macam fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan ya, seperti membuat atau kehadiran, membuat kuis, ya dan lain-lainnya. Ya, Bapak Ibu silakan mengisi link presensi yang sudah di-share, dan untuk materinya, link materinya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Arpriansyah ya. Insya Allah nanti akan kita share di grup beserta dengan link rekamannya. Ya, sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada statement close-nya bisa disampaikan Pak. Ya, baik Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi pada kegiatan malam ini ya, Lontara edisi 40 Bapak Ibu, yaitu pemanfaatan Kaizala ya untuk mobile learning, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk pembelajaran di pada kondisi pandemi ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan untuk pembelajaran jarak jauh ya. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk menunjang pembelajaran ya Bapak Ibu, baik itu Bapak Ibu misalkan dari rumah atau dari sekolah ya, dan peserta didiknya di rumah ya, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian tak lupa juga Bapak Ibu ya, mungkin dari penyampaian saya mungkin ada yang masih kurang, ada kurang berkenan dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Kemudian misalkan Bapak Ibu nanti juga ada kesulitan pada saat mencoba aplikasinya, silahkan mungkin nanti bisa difasilitasi membuat grup di Kaizala ya. Kalau mungkin juga Bapak Ibu tidak berkenan di grup, misalkan menggunakan grup Kaizala, bisa mungkin menggunakan aplikasi lain. Nanti mungkin bisa membuatkan ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Silakan dimanfaatkan ilmu yang didapat. Di sini saya cuma sekedar sharing ya, kita sama-sama juga belajar cara memanfaatkan aplikasi baik mungkin dari platform Microsoft, Google dan lain-lain untuk menunjang pembelajaran di masa pandemi ini. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata pada penyampaian pada kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan Lontara edisi 40 di malam hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan
buat Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup Lontara, silahkan diklik linknya yang baru-baru saya share di room chat. Dan insya Allah nanti kita berkoordinasi dengan panitia yang lainnya untuk apakah membuat grup khusus untuk Kaisala atau bagaimana. Ya. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup untuk kegiatan kita malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baru muncul semua. Terima kasih Pak Arfi. Baik, sama-sama Ibu Ika, Ibu Maisuri. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin lab duluan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, sama-sama Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu peserta jika ada kesulitan, silakan bisa dibuatkan grup menghubungi saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Yaya tadi tidak dimintakan nomor telepon supaya dibuatkan grup Kaisala. Lupa. Oh iya, nanti ada nomor teleponnya sama saya. Itu pasti ada partnya. Baru di absen juga saya lupa cantumkan nomor HP sama email di situ. Iya. Soalnya Nanti guru-guru saja Bu, juga. siapa tahu ada yang berkenan. Nanti diajak bisa sama Bu Yaya. Atau itu sudah bergabung di Adri. Bisa diundang ke Tadi sempat Kak ketiduran pun. Pak Adri ini sudah tertidur. Bisa dipanggil lagi untuk materinya, melanjutkan materinya di Kelor. Oh iya iya. Ya, betul. Iya. Ada Bu Harti di situ yang bisa handle. Ini Pak Adri, halo Pak Adri. Pak Adri tertidur Pak Adri. Tidur. Jangan sampai rekamannya juga panjang ini Pak Opa. Sudah. Saya tadi ketiduran di sini karena hujan. Oh iya iya. Baik Bu, saya izin pamit juga. Iya. Kalian mungkin buat Jangan lupa di stop rekamannya Bu. Bu Yaya, jangan lupa stop rekamannya. Tunggu dulu, siapa yang merekam? Tadi saya sudah rekam itu otomatis. Coba di stop rekamannya. Oh, di stop. Tunggu dulu. Saya Biasanya sih Pak Rahman ini merekam siap-siap aja. Oke, ya. ya, mudah-mudahan. Nah, dipanggilnya seperti kecil. Oke, ayo. Assalamualaikum, Bun. Jangan lupa di stop ya. Waalaikumsalam. Kok dipindah, Bu? Hampir saya keluar ke mana ini.